Masyarakat China marah atas saran para ahli untuk tidak minum kopi setiap hari demi menabung untuk masa pensiun. NTD TV melaporkan pada bulan November tahun lalu bahwa Partai Komunis China telah meluncurkan program percontohan rencana pensiun pribadi di 36 kota dan wilayah. Namun, pada akhir tahun, tingkat partisipasi dan rencana pensiun pribadi hanya mencapai 19,54 juta dengan basis peserta hanya 6/10.000 peserta jaminan sosial. Dalam perkembangan terbaru, Dong Keyong, ahli ekonomi terkemuka dan PhD serta Sekretaris Jenderal Forum Keuangan Pensiun China 50, menyarankan bahwa program rencana pensiun pribadi menawarkan opsi yang lebih mudah diterima bagi individu muda. Dengan mengalokasikan harga secangkir kopi setiap hari, mereka dapat mengamankan rencana pensiun mereka di muka, dan bahkan dengan mendapatkan bunga dan hasil investasi. Setelah dipublikasikan di Weibo, artikel tersebut memicu kemarahan publik. Menurut laporan The Sound of Hope, seorang netizen telah melakukan perhitungan yang menarik. Saat ini secangkir kopi di luar harganya 5 hingga 20 yuan, katakanlah rata-rata 10 yuan. Menurut para ahli, jika Anda menghemat satu cangkir kopi sehari, Anda dapat menghemat 3.650 yuan setahun, yang berarti 146.000 yuan selama 40 tahun hingga pensiun. Jika Anda berusia 25 tahun atau 109.500 yuan selama 30 tahun hingga pensiun jika Anda berusia 35 tahun. Namun, baik itu 146.000 yuan ataupun 109.500 yuan, itu tidak cukup untuk pensiun. Saya baru saja menjalani operasi tulang belakang dengan sayatan kecil dan biaya yang harus saya bayar sendiri saja sudah mencapai 6 digit angka. Setidaknya dibutuhkan biaya 500.000 yuan untuk membesarkan seorang anak, dengan asumsi bahwa orang tua masing-masing membayar setengahnya, yang berarti satu orang harus menanggung 250.000 yuan untuk setengah anak, tidak termasuk anak kedua atau ketiga. Jumlah itu lebih besar daripada uang yang Anda hemat dengan tidak membeli segelas kopi setiap hari dari usia 25 hingga 65 tahun. Para ahli menyimpulkan bahwa jika menghemat uang adalah kunci perencanaan pensiun, maka tidak menikah dan tidak memiliki anak adalah cara yang paling masuk akal untuk merencanakan pensiun. Namun, netizen lain mengkritik ahli tersebut karena nasihatnya dianggap tidak tahu malu. Saya menyarankan para ahli makan bubur setiap hari, menyerahkan manfaat pensiun mereka, dan menggunakan uang yang dihemat untuk menyewa guru dan meningkatkan kondisi pengajaran di daerah-daerah miskin. Sebenarnya, banyak orang tidak merokok atau minum kopi, bahkan sering menghemat uang dengan tidak membeli cola dan memilih air mineral sebagai gantinya. Di mana uang pensiun mereka? Analisis menunjukkan bahwa jika orang biasa hanya mengandalkan Partai Komunis China untuk menjamin pensiun mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Selama 3 dekade terakhir, kebijakan pensiun PKC berada dalam keadaan selalu berubah-ubah. Sekarang mereka bahkan tidak menyediakan tunjangan pensiun kepada masyarakat. Akibatnya, banyak yang menyatakan kurang optimis terhadap masa depan mereka dan menjadi putus asa. Slogan memiliki satu anak dan pemerintah akan menjamin hari tua Anda masih terngiang di telinga kita. Namun pada kenyataannya di satu sisi dana pensiun tidak mencukupi, dan di sisi lain biaya membesarkan anak tinggi. Memiliki anak adalah urusan nasional, tetapi mengurus masalah pensiun Anda telah menjadi urusan keluarga dan pribadi.